itu nggak masalah. Kalau parang lereng memang harus begitu. Boleh sih nggak apa-apa, asal dia bukan burdo, bukan apa namanya saung galing gitu. Atau disebut loh itu. Iya, ini cuiri loh, yang namanya semen. Ini komposisi semen yang putih. Yang putih ini komposisinya semen namanya. Semen tuh maksudnya semesta. Iya, yaitu lumbung utama yang bisa disebut adalah lysogymat lytra. Mang Uday Channel. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe Mang Uday Channel. Asik. Halo guys, halo Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Uday Channel. Welcome to my channel. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kebetulan gue diundang untuk MC di acara pelatihan membatik khas Lebak yang diselenggarakan oleh Dekranasda Kabupaten Lebak yang diketuai oleh Bapak Haji Muhammad Pari Dermawan, dan lokasinya sendiri berada di Rumah Batik Lebak ya, di Jalan Abdi Negara Rangkas Bitung. Nah, cuman karena ini menurut gue menarik, maka sekalian MC, sekalian juga gue bikin konten, karena ini adalah salah satu kegiatan yang tentunya memotivasi para ibu rumah tangga, anak muda, pelajar untuk bisa membatik. Dan membatik ini juga tentunya banyak tujuannya, diantaranya ya bisa dijadikan untuk apa namanya sebagai ladang usaha kita di masa depan. Untuk itu mudah-mudahan para peserta yang mengikuti pelatihan batik ini juga memiliki memiliki keahlian, terus semacam bekal yang tentunya bisa dimanfaatkan untuk penunjang hidupnya kelak guys. Nah, tujuan lain kenapa Dekranasda melakukan kegiatan pelatihan ini tentu agar kualitas batik Lebak yang muncul sejak tahun 2016 itu semakin bagus, semakin baik, sehingga batik Lebak ini ke depan tidak akan kalah kerennya oleh batik-batik dari daerah lain yang sudah lebih dulu terkenal di tingkat nasional. Oke guys, untuk lebih jelasnya, yuk kita langsung menuju ke Rumah Batik Lebak di Jalan Abdi Negara Rangkas Bitung. Come on guys. Ama Badu yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ketua Dekranasda Kabupaten Lebak, Bapak Farid Dermawan, yang kami hormati Ibu Wakil Ketua Dekranasda Kabupaten Lebak, Ibu Ani Ede Sumardi. Jadi nggak kelihatan ya tadi ya. Jadi beliau ini juga selaku Ketua Tim Penggerak PKK ya, biar tahu semua. Yang kami hormati Ibu Era Sukamto. Selamat datang kembali Bu di Kabupaten Lebak. Dan Ibu Era Sukamto ini bukan baru sekarang loh datang ke Lebak ya. Beliau ini ternyata sudah jauh-jauh hari itu sudah sering berkunjung ke seluruh peserta. Alhamdulillah sehat semua Bapak Ibu, adik-adik ya. Kalau dulu Bapak Ibu ketuaan kayaknya masih muda-muda. Adik-adik semua ya, mudah-mudahan semangat mengikuti kegiatan pelatihan pada hari ini. Bapak Ketua Dekranasda Kabupaten Lebak, izinkan saya menyampaikan laporan terkait dengan pelaksanaan kegiatan hari ini. Jadi alhamdulillah, sebenarnya kegiatan ini akan dirancang pada saat bulan puasa masih ya Pak ya. Namun karena bulan puasa kok kayaknya gak enak ya, kita nggak sambil makan nggak sambil minum gitu ya. Gitu. Jadi kata saya akhirnya Pak diundur aja sudah, kita ke setelah bulan puasa gitu kan. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengikutinya semua nih peserta pelatihan ya. Dan pada hari ini
apa yang kita laksanakan hari ini adalah juga bagian daripada semangat visi misinya Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati, yaitu menjadikan Lebak sebagai destinasi wisata unggulan nasional berbasis potensi lokal. Ya, jadi kita visi ini kalau tidak salah baru tahun ketiga berjalan, namun upaya yang kita gerakkan dari berbagai bidang, berbagai sektor ya, melalui industri kerajinan batik ini juga mengisi sebagian daripada visi misi Ibu Bupati, yaitu pengembangan Lebak ini. Batiknya Ibu Era baru kita rintis tahun 2016 Bu, ya sudah setahun di launching, penerimaannya cukup bagus gitu ya. Di samping memang dari sisi warna juga berani, yang keduanya bahwa batik ini orisinil diangkat dan digali dari kearifan lokal di Kabupaten. Pada Ibu Haji Birkojanti, berikutnya sambutan pembukaan sekaligus arahan dan nanti akan dilakukan penyerahan secara simbolis perangkat membatik kepada 2 perwakilan dari UKM dan 1 perwakilan siswa. Kami persilakan kepada Bapak Haji Muhammad Faridul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua Dekranasda Ibu Ani, yang saya hormati Ibu Ketua Harian Ibu Birkojanti, yang saya hormati Bapak Haji, Bapak Dodi, dan semua pengurus Dekranasda yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, dan juga saya terima kasih kepada Ibu Era Sukamto atas waktunya sudah bisa hadir di yang keberapa kali nih Bu ya di Lebak ya, dan sering ya, dan juga para peserta pelatihan pada hari ini dari ibu-ibu PKK, dari UKM dan dari pelajar dan semua yang hadir di sini. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka di acara pelatihan ini. Semoga yang hadir di sini selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Amin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama Dekranasda karena kita tidak bisa mengundang semua peserta untuk acara ini karena memang keterbatasan ya. Karena memang dari segi pandemik ini, jadi kita tidak bisa mengundang semuanya, dan juga kepada teman-teman dari Dekranasda juga kita tidak bisa undang semuanya. Insya Allah nanti ke depannya setelah pandemi selesai kita bisa bersama-sama lagi, bisa berkumpul lagi untuk bisa ikutan pelatihan ini lebih ramai lagi. Yang serius ya Bu. Soalnya kata-katanya yang bagus ya Bu. Ya. Bu. Sini Bu, lihat Bu sini ya. Ada kompornya segala. Bisa bikin Indomie. Selamat ya. Pakai pelatihan. Bu Haji, punten kita foto bersama dulu. Ketua, kita foto bareng semua sama Ibu. Memakan waktu yang relatif ya, ada yang sebentar, ada yang sangat lama, tergantung dari seberapa halus atau seberapa panjang yang akan kita batik. Yang kedua itu adalah subliminal message. Subliminal message itu adalah arti dari batik-batik tersebut, karena batik itu adalah medium untuk menyampaikan sebuah komunikasi tentang sesuatu. Biasanya yang paling bagus itu adalah batik yang sakral. Dari fungsi batik itu adalah visual komunikasi. Visual komunikasi itu adalah kayak buku, tapi tidak ada bahasanya, tapi lebih bahasa gambar. Jadi kita mesti paham tentang bahasa gambar itu
sebetulnya bisa menimbulkan konotasi apa, bisa menimbulkan feeling apa. Karena benda yang bagus itu kita punya rasa, ya kan? Oh, rasanya kok bisa membuat lebih adem, ada rasa yang membuat menjadi lebih semangat, ada rasa yang bisa tahun yang lalu ke tahun yang akan datang Hai guys, riset dulu tentang saya jadinya apa, kali aja ada narasi-narasi yang bisa kamu dapat. Itu aja. Itu boleh itu sekarang. Kalau kurang riset tanya Pak Farid tuh. Pak Farid lagi mau bikin film Saya Jadinda. Bapak pemainnya udah ada pak. Pemain Kurang pemain gitu mbak. Yang tukang jualan jamunya udah ada belum? Takut ada tukang bakso di sananya pak. tuang cilok, bukan tuang cilok. Tuh lihat gambar-gambarnya. Iya, ini cuiri loh, yang namanya semen. Ini komposisi semen yang putih. Yang putih ini komposisinya semen namanya. Semen tuh maksudnya semesta. Iya, yaitu lumbung utama yang bisa disebut adalah lymphoedema leukemia. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau tanyakan untuk pelatihan membatik tahun 2001 ini, pertama apa aja Pak targetnya Pak? Targetnya kami ingin dari Dekranasda ingin membuat batik Lebak lebih berkembang lagi Iya, dari segi desain, terus terus dari segi warnanya, Iya. motifnya juga. Kita kan ada 12 motif ya. Iya. Jadi kita mau eksplor lagi 12 ini, kita combine lagi, Iya. kita padu-padankan lagi dengan apa aja, tiga monoton dengan si 12 motif ini lagi. Oke. Nah jadi dengan pelatihan ini mudah-mudahan ada tambahan motif lah gitu ya. Sebenarnya tambahan motif sih belum Ya. lebih mendesain ya merangsang motif-motif yang udah ada dikombinasi lagi. Gitu ya. Misalnya yang misalnya besar bisa dikecilin, Iya. yang kecil bisa dibesarin, bisa ditambah dengan elemen apa gitu. Jadi kita tidak membuat desain baru, dalam arti motif baru. Iya. Karena kita masih fokus di 12 motif ini dulu. Oke. Nah terus yang kedua pertanyaannya, apakah agenda ini akan berlanjut atau gimana Pak? Nah, rencananya insya Allah memang agenda ini sebenarnya udah sebelum pandemik udah ada ya Bu ya. Karena terhalang pandemik, insya Allah akan rutin terus. Gitu ya Pak ya. Oke Pak. Ada himbauan atau harapan lagi pada peserta Pak? Silakan Bu Purgo. Ya, harapan kami dari Dekranasda sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua bahwa kita menginginkan kan batik Lebak ini bisa berkembang lagi, Ya. lebih kaya warnanya, lebih banyak kreasinya, lebih Ya. banyak juga motifnya nanti ke depan. Ya. Kami berharap peserta bisa mengikuti dengan serius, Ya. juga tidak terputus di pelatihan hari ini saja, Ya. tapi tetap juga kita bangun komunikasi Ya. terhadap mereka supaya nanti apa yang kita latih sekarang ini bisa memberikan kualitas yang lebih baik lagi ke depan. Iya. Nah kalau untuk rencana lombanya kapan Pak? Lomba. Oh, rencana lomba gini. Tadi kemarin kita sempat diskusi juga dengan pengurus. Ya. Kalau memang rencana lomba ini rencananya kita adakan setelah acara ini Selesai. pelatihan selesai gitu. Jadi kita nggak mau mereka setelah pelatihan udah aja gitu. gitu. Jadi juga memang ini untuk mereka semua. Jadi dari mereka, dari kami untuk mereka dan untuk kita juga semua. Oke. Nah berikutnya Bu Ani ada tambahan Bu?
Saya berharap pelatihan ini tidak, ya seperti tadi kata Bu Sekda, pelatihan ini tidak terputus hanya sampai di sini lagi. Iya. Jadi bisa meningkatkan usaha untuk keluarga. Jadi mereka Amin. bisa lebih sejahtera dari sekarang. Kita Amin. tahu dengan masa pandemi ini banyak sekali keluhan-keluhan dari masyarakat kita ya, terutama di bidang keuangan, ekonomi. Nah, Iya. mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat Jadi- kita menjadi lebih sejahtera, meningkatkan Iya. penghasilan untuk mereka. Jadi tidak harus, saya kalau ke PKK jadi tidak harus untuk untuk yang bahan-bahan untuk dibuat baju, istilahnya Yang nyanting. ini aja dulu karena mereka baru belajar, tapak-tapak meja dulu gitu, gitu, apa ya. bawa ada tisu dan lain-lain. Yang mudah dipasarkan lah gitu ya. Mudah dipasarkan. Oke, makasih Ibu Ani, Pak Ketua, sama Bu Virgo, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Uday. Sehat-sehat. Amin. Oh, tanya. Kebetulan kan saya di acara ini ya, ada pelatihan membatik lebak, tadi MC juga. Nah, karena memang banyak waktu ya, masalahnya saya matur di sini. Kalau nggak keberatan, saya mau mereview nih ceritanya. Jenis batiknya apa aja namanya, saya juga hanya beberapa yang hafal ya. Kalau yang sampai belasan saya nggak hafal. Terus yang kedua, berikut harganya juga. Oke, kita tunjukin. Oke, siap. Ayo guys, kita lihat batik lebak. Ya, dari mulai atas dulu. Ya, ini adalah batik lebak ya. Semua ya, ini batik lebak ya. Ya, karena kita adalah ini produksi rumah batik lebak, jadi Ya. kita hanya produksi batik lebak saja. Lebak. Jadi batik lebak itu ada 12 motif. 12 motif ya. Iya, 12 motif. Itu salah satunya yang paling terkenal itu leit sijimat seperti ini, sadulur, Sadulur, pare sapocol, pare sama sapocol. gula sapojor. Ini gula sakojor nih ya. Ya, gula sapojor ini ceritanya adalah pohon aren atau tersebut kolang kaling ya pohonnya, karena gula merah itu memang terbuat dari aren. Pohon aren. Pohon aren. Apalagi? Jadi kalau untuk batik lebak sendiri kita prosesnya menggunakan proses cap. Jadi kalau batik itu ada 3 proses, ada canting yang kita tahu dibuatnya manual itu pakai cantingnya biasa ditulis. Nah itu kita tidak gunakan karena prosesnya satu lama, kedua pangsa pasarnya juga kurang ya karena memang harganya Lumayan sudah tinggi. tinggi gitu. Jadi bagaimana caranya batik lebak bisa terjangkau oleh masyarakat, kita gunakan batik menggunakan proses cap. Kalau cap sendiri jadi harganya menjadi lebih murah, mulai kita dari harga 120, Ya. 140 sama paling tinggi yang 180, makanya sudah Jadi dari harga 120 tertinggi 180. Ya. Nah, kalau motif keseluruhannya ada berapa? Motif seluruhnya ada 12. 12 ya. Iya, ada serentaun, leit sijimat, paresa pocong, gula sakojor, kalimaya, rangkas bitung, sawarna, terus caruk saruntuy, lebak bertauhid, angklung buhun, Ya. kalimaya, rangkas bitung. Mas itu. Ya. Nah, terus selain sebagian besar digunakan untuk busana, untuk kemeja segala macam, ada juga yang terbuat dari batik ini untuk topi-topi kayak gini. Ini apa nih namanya nih, Kang? Nah, batik lebak sendiri selain digunakan untuk diaplikasikan ke pakaian atau biasa dipakai bawahan untuk kaum awalnya. Nah, ini batik lebak diaplikasikan menjadi ini udeng. Udang ya. Iya, karena zaman perubahan semakin ke sini gitu ada kewajiban untuk para ASN di Lebak dia setiap hari apa menggunakan udeng. Kayaknya sepertinya untuk ASN itu belum terbiasa kalau yang terbuat dari kain. Gitu ya. Jadi setelah acara dia sholat dibuka mungkin lagi jadi ribet. Akhirnya diaplikasikan ini langsung kita tinggal pakai aja seperti gitu. ini. Jadi prosesnya jadi lebih mudah. Ini karena daripada perkembangan pasar ini karena keinginan udah bikin aja yang jangan ribet-ribet. Tinggal pakai gitu ya. Tinggal pakai. Selain dibikin udang ini ada juga dibikin tas dari kerajinan seperti ini dari batik lebak juga seperti ini. Ini tas seperti ini juga ada juga yang terbuat dari tenunnya. Tenunnya sudah mulai diaplikasikan juga menjadi tas seperti ini. Jadi sudah banyak bahkan sampai ke yang terkecil seperti ini. Kita punya ada batik lebak ini yang seperti ini ada yang batik lebaknya ini ada Tempat ini apa? Tisu. Tempat tisu dan kemudian ini bros juga sama dari batik lebak. batik lebak. Ya, ini ada salah satu pengrajin batik. Ada yang terbuat cuman motifnya karena terlalu besar jadi tidak tampil dan ini motif sawarna. Warna ini. Amin. Lebak.
Ya bagus. Ini ikut 80. Ini yang bagus ya. Bu Haji, ini agak privasi tapi nggak apa-apa. Bu Haji punya stok batik Lebak untuk dinas maupun untuk santai ada berapa style di rumah? Saya baju gamis punya Tidak terhitung. nggak terhitung deh karena saya Gitu kan ya? perempuan sih Iya. ya soalnya ya. Yang paling seneng tuh kalau udah lihat batik batik apa tuh pengen gitu. Nah khusus batik Lebak ada sekitar 50 jenis atau 50 motif? Motifnya mah cuma 12. Oh, enggak, maksudnya 20 jenis gitu yang dipakai untuk baju. Kalau ibu mah Saya kayaknya 30-an ada kali Ada, ya. ya. Kebayanya juga Ada. punya saya combine gitu. Seperti itu. Nah kalau khusus untuk kedinasan Bu? Dinas juga ya sama ya, itu kan saya pakai baju buat dinas. Oh gitu. Ya karena kan hari Kamis, hari Jumatnya dan Kamis juga saya nggak terbatas sama pakai motif ini sekarang. Oke. Ya kan bosen kalau pakai ini, saya pakai motif yang lainnya. Oh. Makanya kalau cewek kan ya berapa kali pakai saya pengen cepet ganti. Gitu. Buktinya Nah. kesini dan lihat lagi pengen lagi. Kalau Bu Wakil, nah saya kupas dulu nih, kita buka-bukaan. Oke. Di rumah ada berapa busana yang bahannya batik Lebak? Banyak. Karena saya sudah tidak beli lagi batik orang. Oh, Sekarang gitu. kita gunain saya, Bapak batiknya batik Lebak saja. Batik Lebak saja ya. Kak Uday nggak bilang dari semalam, makanya nggak kehitung, nggak dihitung. Oke, nah kalau keluar kota acara-acara misalkan Pakai batik Lebak tetap. oh gitu ya? Iya, kami kenalkan batik Lebak. Kadang-kadang pas waktu itu di Solo ya, itu batik Lebak memang baru. Yang dari kabupaten, yang dari provinsi Banten juga banyak yang nanya. Akhirnya dari luar juga. Waktu di Solo kan tempat batik, tapi mereka bertanya kok bagus sih. gitu. Dari mana ini batiknya gitu Iya, ya? dari mana teman-teman yang dari daerah lain. Oke, siap, kasih Bu Wakil. Nah ini adalah rumah batik Lebak guys ya. Di sini berbagai macam jenis dari 12 corak batik Lebak yang ada guys. Kita lihat. iya Bu, warna bikinnya belum pada jadi. Kemarin udah ada isi semua di sini. Tapi minggu depan ada apa? Pelatihan membatik yang digelar oleh Dekranasda Hutan Lebak yang diketuai oleh Bapak M. Pari Dermawan. Lokasinya di halaman belakang rumah batik ini. Nah karena memang aku sedikit ada waktu juga, akhirnya mampir ke sini menemui pengelola rumah batik Lebak dan memang menarik sekali. Dari berbagai jenis di sini ada dan kebetulan juga pakai ini juga di sini, produk sini dulu beli di sini. Alhamdulillah keren ya? Keren ya? Ya, jadi lebih kelihatannya lebih profilnya dapat dari Lebak banget tadi lah. Oke, namanya siapa Kang? Saya Yusuf dari Imam Batik Sahda. Nah ini namanya Yusuf, pengelola rumah batik Lebak ya. Udah berapa tahun? Dari 2016 sampai sekarang 2001 sudah lebih kurang hampir 5 tahun. 5 tahun. Oke guys, itu aja. Terima kasih ke Kang Yusuf. Yang mudah-mudahan sukses terus. Amin. Batiknya semakin bukan hanya di nasional tapi mendunia. Amin. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come on.